Fatona, Ya, ya Pak. apa yang ketiga? Yang ketiga, yang itu Kak, Pak. Mengekstrak kaidah fikih melalui pendekatan istisab. Bukan. Bukan yang Oh, ketiga, yang perkataan ulama bukan. Kan pertama dari teks hadis, kedua merupakan hasil pemikiran fuqaha, yang ketiga kaidah fikih yang merupakan ijtihad fuqaha melalui metode induksi terhadap masalah-masalah fikih secara parsial, kemudian jadikan suatu kaidah yang bersifat universal itu Kak, Pak. mana contohnya? Contohnya juga itu saya nggak nemu, jadi saya bingung mau ditaruh di mana. Hmm. Ya, yang ketiga adalah kaidah fikih merupakan ijtihad fuqaha, ya, melalui metode induksi tadi, melalui pemikiran dia dari beberapa masalah dan hadis-hadis, ya. Kemudian dilebarkan kembali, lebarkan kembali kaidah itu menjadi yang lebih lebih umum, dan contohnya apa ya? Ya, contohnya yang paling belakang itu tuh, ya, karena sifatnya bersifat umum, dan kaidah ini juga merupakan ijma daripada ulama. Tahu ijma nggak? Ijma itu ketetapan para ulama, dan ulama-ulama itu setuju semua, gitu. La ijtihada fi mauridin nas. Tidak boleh ada ijtihad kalau itu permasalahan sudah ada di nas, hadis atau Al-Quran. Nggak boleh. Ini kaidah. Kaidah para ulama. Apa contohnya? La ijtihada fi mauridin nas. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan sholat itu wajib, ya. Di dalam hadis disebutkan sholat itu 5 waktu. Nanti ada ulama berijtihad, eh, boleh sholat hanya 3 waktu aja. Nah, nggak boleh berijtihad seperti ini. Atau ada di dalam Al-Quran, la ta'kulur riba, nggak boleh makan riba. Terus ada ulama, misal ada ulama yang mengatakan, berijtihad dia karena ilmunya udah tinggi dengan mengatakan, kalau sedikit nggak masalah, ya. Yang nggak boleh adalah ad'afam mudha'afah, berlipat ganda. Nah, maka nggak boleh nih, ya, ada kaidahnya, la ijtihada fi mauridin nas. Tidak boleh berijtihad kalau sudah ada hukumnya di dalam hadis dan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Nah, kemudian juga misal ada di dalam Al-Quran disebutkan jilbab itu wajib, ya, jilbab itu wajib, gitu. Nah, ada seorang ulama besar, katanya udah profesor dan sebagainya. Dia beristihad. Istihad katanya nggak masalah nggak pakai jilbab, yang penting hatinya. Ya, ini berlawanan dengan ijma para ulama, karena sudah ada hadis, nasnya, maka tidak bolehlah berijtihad kalau ada nasnya. Maka ijtihad dia disebut batil, ya. Ijtihadnya disebut batil. Kemudian yang D, silakan. Terima kasih Fatona. Nanti kalau nggak ada yang tahu lagi, ya bisa ditanyakan, ya, ke temannya, cari bersama, kemudian bisa tanya saya. Ala kulihal, kita percepat. Yang gede apa? Yang kedua, D. Siapa yang menyampaikan? oh, Kaidah fikih. Ojan Pak. Ya Pak. Ya, silakan. Singkat aja ya. 3 menit juga selesai nih. Singkat aja, nggak usah terlalu ini Ini, buat jelimet. ini Pak. Kalau tidak perlu baca lebih baik. Cuma ngintip-ngintip gitu misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Perkenalkan, saya Fauzan. Di sini saya akan mempresentasikan kaidah fikih dalam fatwa ekonomi DSN MUI.
Bentar. Salah satu dasar dalam pengembangan dan inovasi produk akad di perbankan syariah ialah fatwa DSN MUI. Itu sebabnya fatwa DSN MUI memiliki peran strategis dalam dunia perbankan syariah. Dikit DSN MUI. mic-nya didekatkan dan ngomongnya pelan-pelan. Ya, dari ulang Pak. Salah satu dasar pengembangan dan inovasi produk akad di perbankan syariah ialah fatwa DSN MUI. Itu sebabnya fatwa DSN MUI memiliki peran strategis dalam dunia perbankan syariah. DSN MUI dari sejak didirikan hingga 2018 kurang lebih sudah 125 fatwa yang diterbitkannya, baik yang berkaitan dengan kegiatan, sistem, produk, ataupun jasa yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Dalam hal ini Indonesia memiliki lembaga yang dikenal dengan nama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat dengan DSN MUI sebagai lembaga yang dijadikan pedoman hukum, ekonomi, dan keuangan syariah di Indonesia. DSN MUI berwenang untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam tentang kegiatan ekonomi dan keuangan. Contohnya seperti hukum saham, hukum uang elektronik syariah, akad jual beli, dan masih banyak lagi yang lainnya. Uniknya DSN MUI dalam berbagai fatwanya kerap menggunakan kaidah fikih sebagai dalil atau dasar dalam penetapan suatu fatwa. Selain itu, kaidah fikih sebagai pijakan dalam perumusan fatwa memberikan implikasi tentang urgensi kaidah fikih dalam menghadapi problematika ekonomi syariah yang bersifat dinamis. Kaidah fikih diklaim mampu memberikan solusi hukum yang sangat relevan dengan kebutuhan zaman. Mengapa DSN MUI kerap seringkali menjadikan kaidah fikih sebagai dasar penetapan fatwa? Dengan adanya kaidah fikih, maka kita bisa melihat dan mengelompokkan bagian-bagian yang terpisah dalam fikih, kemudian menyatukannya dalam suatu aturan yang lebih universal dan menyeluruh. Selanjutnya akan lebih mudah untuk menemukan solusi dari permasalahan fikih yang sama. Fungsi dari kaidah itu sendiri ada dua. Yang pertama, menertibkan dan menggabungkan hukum-hukum yang bertebaran, yang mempunyai hubungan erat, serta mempunyai sifat-sifat yang layak untuk dikumpulkan menjadi satu pintu. Yang kedua, untuk mempermudah menghafal berbagai macam furu, serta tidak butuh untuk menghafal beraneka ragam hukum juziat. Kok nggak bisa? Nah, terus apa? Ya, cukup ya. Intinya adalah kaidah fikih dalam fatwa ekonomi DSN MUI. Di Indonesia ini ada Majelis Ulama Indonesia yang memang sifatnya adalah baru yayasan, memang tidak di bawah negara. Nah, MUI itu berdiri sendiri seperti organisasi, tapi tidak di bawah negara. Beda dengan di Saudi. MUI-nya Saudi itu di bawah negara. Jadi ketika MUI menetapkan A, maka itu adalah ketetapan pemerintah juga gitu. Itu ya. Kalau MUI mengatakan ini haram, maka pemerintah juga mengatakan haram hukumnya, nggak boleh dikerjakan. Bagi yang melanggar kena hukuman gitu. Beda dengan MUI gitu. MUI ini adalah kumpulan ormas-ormas ulama ya dari berbagai ormas yang ada di ormas Islam ya yang ada di Indonesia. Lebih dari 70-an ormas yang ada di Indonesia. Yang terbesar ada NU, ada Muhammadiyah, Persis, Hidayatullah. Nah, orang-orang hebatnya yaitu itu masuk dalam struktur MUI. Di sana ada namanya DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, di sana ini khusus ahli-ahli fikih di situ. Dan tadi sudah disampaikan sudah banyak fatwa dari DSN MUI ya. Ini tertulis buku ini 2017. Sudah 116 fatwa di 2017. Sekarang udah 2021 pasti sudah banyak sekali. Nah, dalam menentukan fatwa para ulama yang ada di DSN MUI, di antaranya itu kan ada Ustadz Oni Sahroni itu masuk anggota DSN MUI. Itu ketika menetapkan suatu hukum itu memakai kaidah-kaidah fikih.
Lihat tuh di halaman 33 di antaranya. Al-aslu fil muamalati al-ibahatu illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Ad-dararu yuzalu la darara wa la dirara. Al-hajatu qad tanzilu manzilatad darurati. Ya. Seperti yang 4 nih. Al-hajatu qad tanzilu manzilatad darurati. Kebutuhan itu ya, kebutuhan kadangkala bisa kedudukannya itu bisa dalam kondisi darurat ya. Setara dengan darurat. Contohnya BPJS. Kalau ditanya apa hukumnya BPJS secara Islami? Ya, secara Islami masih ada hal-hal yang belum Islami. Jadi kalau dikatakan ya masih haram gitu. Tetapi belum ada solusi lain, yaitu BPJS Syariah kan belum ada, maka dibolehkan oleh MUI. Tapi pada dasar belum, gitu. Contohnya lagi bank konvensional dulu sebelum ada bank syariah, maka diperbolehkan, ya. Ketika sudah ada, ya, bank syariah, maka ad-dararu yuzalu, ya, kemudaratan itu harus dihilangkan, ya. Jadi tinggalkan konvensional, berbaliklah ke syariah, kecuali terpaksa balik lagi. Al-hajatu qad tanzilu manzilatad darurah, karena kebutuhan jadi dibolehkan, ya, gitu. Ini banyak kaidah-kaidah yang dipakai oleh DSN MUI dalam menerapkan hukum-hukum. Pembahasan GoPay, pembahasan online shop, kemudian pinjaman online, kemudian fintech itu kan ya, fintech, ya, finansial teknologi itu udah dibahas di DSN MUI dan mereka memakai kaidah fikih, ya. Kemudian kalian juga bisa sih menjadi apa namanya, ya, walaupun kalian nggak pernah di pesantren, tapi kan kalian kalau menggeluti ini bisa kalian menjadi seorang yang ahli di bidang ini, gitu. Seperti halnya siapa, Profesor Syafi Antonio, gitu ya. Beliau banyak di umumnya daripada pesantrennya, gitu, dari pelajar agamanya, tetapi beliau menguasai banget, gitu. Dan ya jadi pakar ekonomi syariah, dan kalian pun bisa kok, nggak ada bedanya kalau kalian mau menggeluti bidang ini. Kemudian ya, kita masuk sekarang ke kaidah yang pertama yang sudah dibahas kemarin, al-umuru bimaqasidiha. Sekarang kelas C. Tadi kelas A ya? Tadi C, Pak. Ya, sekarang A. Siapa kelas A? Kelas A yang presentasi ada Bagas Yazid, Hamidah, Lia Hasanah, dan Jaisu Arham. Izin screen, Ustaz. Membaginya per apa? Bab, Ustaz. Kemarin siapa namanya? PJ-nya siapa ya, PJ? Iya, Ustaz. Saya. Fajri ya? Iya. Ini 4 orang ini dibagi satu penampilan atau satu orang satu? PPT-nya ada satu, Ustaz. Jadi nanti per orang membahas satu subbab. Oh, begitu. Iya, ya. Per orang satu subbab ya. Jangan sampai 2 orang atau 3 orang malah satu subbab gitu. Jangan. Minimal satu subbab. Ya, silakan. Al-makna kaidah umuru bimaqasidiha.
Kaidah Wah, ini merupakan kaidah pokok yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam. Untuk memahami kaidah ini, perlu memahami secara etimologis terlebih dahulu dari kata kunci yang terkandung dalam redaksi kaidah. sebentar Bagas. Bisa nggak lebih rinci lagi? Intinya aja, nggak usah harus membaca. Coba yang Matos, menampilkan, menyampaikan tanpa harus membaca, itu yang terpenting. Kalau membaca, buat teman-teman ngantuk nanti. Menyampaikan matosis, intinya aja ya. matosis secara bahasa merupakan bentuk jamak dari maksus. Adapun kata akarnya berasal dari kata rosada yang berarti menuju atau bertujuan. Sementara kata al-umur merupakan bentuk jamak dari al-am yang berarti segala perkara, perkataan, perbuatan, dan tindak lakunya mukallaf. Dalam konteks fikih muamalah dapat dipahami sebagai segala bentuk transaksi atau akad. Para pencetus kaidah ini mendasar kata al-amal sebagaimana dalam sumber Bagas dari masih baca ya? masih Ustaz. Hmm? Bisa nggak Innama usah baca gitu ya. Menurut amal bahasa eh, apa? Menurut istilah apa? Itu namanya menyampaikan. menurut Kalaupun ngelihat menurut bahasa kata matrosid merupakan bentuk jamak dari maksus yang artinya berarti menuju atau bertujuan. Menurut istilah bentuk al sebenarnya kata al-umum merupakan bentuk jamak dari al-am ya berarti segala perkataan atau perbuatan tingkah laku mukallaf. Urgensi niat di bidang fikih sebagaimana dikemukakan para fuqaha sebagai berikut yang membedakan antara suatu perbuatan ibadah itu atau ada kebiasaan. Kedua, untuk membedakan kualitas perbuatan baik kebaikan atau kejahatan. Ketiga, untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan ibadah tertentu serta membedakan yang wajib dan yang sunnah. Secara spesifik, niat ini sangat berperan penting dalam praktek akad-akad muamalah. Dalam konteks akad muamalah dan ketuhanan syariah, niat transaksi ini diindikasikan melalui adanya suatu sidot atau pernyataan akad. Setiap sidot akad memiliki keterikatan hubungan dengan niat. Seseorang ingin melakukan transaksi jual beli, maka keinginan ini ada hakikatnya akan Bagas, bisa nggak baca? benar selesai. Saya yakin kamu nggak ngerti apa yang kamu katakan. Coba nggak usah baca, bisa nggak? Yang apa kamu pahami dari ini apa itu aja lah. Di kaidah umur yang A ini, sub A ini. Tanpa membaca, coba apa yang kamu pahami? Yaitu kaidah yang berdasarkan niatnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hamidah. Eh, masa cuma satu kalimat kamu tutup itu bacaan itu, kemudian kamu ngomong apa yang kamu tangkap dari yang kamu baca dan kamu cari di internet. Coba nggak usah baca. Apa yang kamu pengen jelaskan? Maqasid merupakan kata yang berarti menuju atau bertujuan. Sementara al-am adalah perbuatan mukallaf. Jangan jangan ngelihat. Kamu mau jelasin apa? Coba terserah. Jangan ngelihat sedikit pun, ngintip pun nggak boleh. Ya. Nah, yang ini yang seperti ini yang kita tidak inginkan ya. Cuma ngetik ulang, kemudian dia juga nggak paham. Lebih baik kita itu menyampaikan apa yang kita ngerti. Salah nggak masalah. Ya, saya katakan, ketika menyampaikan tapi dengan bahasa kita, salah nggak masalah. Ini namanya belajar. Tetapi ini udah salah total.
Ya, baca terus nggak tahu apa yang disampaikan. Ya, nanti diperbaiki lagi yang lainnya. Minimal kita paham gitu. Ya, dari apa yang kita baca. Makna kaidah al-umuru bimaqasidiha. Ya, al-umuru itu segala perkara. Bi itu dengan, maqasidiha itu maksudnya. Ya, dengan tujuannya. Nah, ini kaidah kubro yang pertama. Ya, nggak ada contoh. Cari contoh di internet gitu. Apa contoh di internet? Ya, gitu. Terus nanti ada urgensi niat. Apa sih urgensi niat? Ya, kenapa butuh yang namanya niat? Ya, di sini ada juga disebutkan untuk membedakan antara suatu perbuatan itu ibadah atau tidak. Ini bernilai ibadah apa enggak? Makanya butuh niat gitu. Untuk membedakan kualitas perbuatan. Nah, baik itu kebaikan atau kejahatan. Itu niat. Ya, untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah perbuatan itu dengan niat. Makanya penting sekali innamal a'malu binniyat itu dari hadis Rasulullah. Segala sesuatu itu berasalkan dari niatnya. Contohnya ya, contohnya apa? Dikasih tahu satu. Saya mau beli eh, kalau dalam hal ibadah ibunya nyuruh baca Quran. Kemudian eh, dia dengan terpaksa baca Quran. Dengan terpaksa. Apakah bernilai ibadah? Enggak. Ya, baca Qurannya dapat, tetapi tidak bernilai ibadah. Masuk kalian ke kelas ini, gitu. Kalau tujuannya benar-benar lillah untuk mencari ilmu, dapat ibadah, nilai ibadah, tercatat oleh Allah. Tapi kalau hanya sekedar absensi, ya absensi aja yang didapat, ibadah belum tentu dapat. Makanya perbaiki aja niatnya. Ya, perbaiki niatnya. Ya, nanti Bagas ini perbaiki ya untuk presentasi di pelajaran lain juga seperti itu. Kuasai dulu baru disampaikan. Nggak usah lah, jangan baperan. Kalau disampaikan jangan baperan. Nanti tinggal diperbaiki lagi. Ya, itu tadi udah ya. Yang B sekarang dasar-dasar kaidah al-umuru bimaqasidiha. Siapa? Ya Ustaz, Hamidah Ustaz. Kedengaran kan ya Ustaz? Ya, terkenal. Ya, jadi dasar kaidah al-umuru bimaqasidiha. Jadi kaidah ini tuh kaidah pokok yang pertama ya. Bukan yang pertama sih, salah satu kaidah pokok gitu. Kan ada 5 tuh yang udah kita hafalin semua tuh kemarin. Jadi untuk al-umuru bimaqasidiha ini itu tuh bermakna segala sesuatu itu bergantung pada niatnya. Itu tuh berdasarkan dari hadis pertama yang innamal a'malu binniyat, yang segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi kaidah ini jadi kayak ya itu perbuatan itu sekecil apapun gitu bakal ada perhitungannya gitu. Misalnya gitu, ketika kita menemukan barang gitu yang berceceran gitu di jalan gitu, terus kita ambil tuh barangnya, terus selama barang itu di tangan kita itu hilang gitu atau rusak gitu, maka tanggungan untuk dia menggantinya itu tergantung pada niatnya awal dia gitu pas ngambil gitu. Nah, kalau misalnya niat pas awalnya itu dia ngambil gitu untuk dikembalikan kepada pemiliknya gitu, nah itu nggak apa, maksudnya nggak ada tanggungan gitu, kewajiban untuk dia mengganti barang tersebut gitu. Tapi kalau misalnya dia itu mengambil gitu untuk di hak miliki untuk diri sendiri gitu, nah itu tuh nggak boleh gitu, karena jadi status pengambil barangnya itu yang awalnya dia tuh jadi amanah gitu,
diamanahi gitu barang gitu, walaupun nggak tahu ya itu barangnya siapa gitu, tapi jadi dia tuh pencuri gitu karena dia nggak tahu gitu ini tuh barang siapa, terus sudah kayak dihak miliki gitu. Jadi kalau hilang atau rusak itu harus ada kewajiban untuk diganti oleh yang tadi oleh yang ngambilnya itu gitu. Terus di sini itu ada beberapa landasan dalil dari kaidah al-umuru bi maqasidiha ini gitu. Uh, next Fajri. Nah, yang pertama itu Quran surat An-Nisa ayat 100. Di sini langsung ke kesimpulan dari ayat ini aja ya. Dari Quran surat An-Nisa ini kita bisa menyimpulkan gitu. Kalau misalnya kita Sebutkan ayatnya, jangan menyimpulkan, teman-teman juga kan belum baca, belum tahu. oh ya Ustaz, sebentar. Jadi di Quran surat An-Nisa itu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi tsumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi ini tuh membahas tentang kita tuh berhijrah gitu. Berhijrah itu di jalan Allah gitu. Jadi kalau misalnya kita berhijrah gitu, keluar rumah gitu, misalnya kita tuh orang rantau gitu, misalnya orang Padang gitu, terus kita apa ya belajar gitu, menuntut ilmu gitu, kuliah gitu di SEBI, terus kita merantau tuh ke Depok gitu untuk kuliah gitu. Belajar karena Allah dan Rasulnya gitu. Nah maka kita tuh bakal diberi ganjaran oleh Allah gitu, sesuai dengan apa yang kita niatkan gitu. Baik, ini ayat ini cukup kita satu ayat aja yang menjadi landasan kaidah ini. Nah, kenapa kaidah ini ada? Di antaranya ayat Allah wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa hijrah di jalan Allah, pindah dari suatu keburukan menuju kebenaran, dia akan mendapatkan tempat di muka bumi ini untuk berlindung, akan dilindungi oleh Allah dari jahiliyah menuju yang diridhoi Allah gitu. Nanti Allah akan berikan balasan sesuai dengan yang diniatkan. Begitu juga ada hadis innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dengan yang diniatkannya. Maka pembahasan niat itu penting banget loh. Kenapa di pembahasan al-umuru bimaqasidih itu nomor 1, bukan nomor 2, nomor 3? Ya, karena segala sesuatu itu tergantung niat. Hampir semua bab di dalam kitab-kitab ulama-ulama terkenal pasti pertama membahas masalah niat. Karena katanya percuma juga kita membahas yang lainnya, tapi kalau niatnya salah gitu. Ya. Maka perbaiki niat kita. Ketika yang hafal Quran, tujuannya untuk apa hafal Quran? Masuk kelas kita ini tujuannya untuk apa masuk kelas? Apa untuk absensi? Gitu. Ya. Kemudian juga membaca Quran di rumah. Ketika disuruh, iya, tapi langsung memang terpaksa gitu misalnya. Aduh, ya. Habis itu pas mau baca Quran perbaiki niatnya, maka itulah gunanya Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ya, saya niat, diniatkan dalam hati ini untukmu ya Allah. Mau belajar, mau kerja, mau apapun juga, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, tandanya dia ikhlas. Gitu. Ya, ini dasar-dasar kaidah fikih. Ya, terima kasih Hamidah. Kemudian yang C, siapa yang menyampaikan? Saya Ustadz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah cabang al-muru bi maqasidiha. Kaidah ini memberikan kepada kita pedoman
untuk membedakan perbuatan yang bernilai ibadah dengan yang bukan bernilai ibadah, baik itu ibadah yang mahdah atau jika dilakukan tanpa niat. Ibadah tersebut tidak sah karena niat merupakan rukun, maupun ibadah yang amah atau jika dilakukan tanpa menyertakan niat beribadah, maka perbuatan ke dunia semata tidak mendatangkan pahala. Misalkan, apabila ada seseorang mengalami musibah kecelakaan, kita pada saat berkata, semua orang akan Ulang. membantu orang tersebut. Sebentar. Ulangin penjelasannya yang mana yang dijelaskan ini? Yang C kan? Kaidah cabang. Iya, Ustadz. Kaidah cabang al-umuru bimaqasidiha ada berapa? Ada 5, Ustadz. Ada 5. Nah, terus yang dibahas yang pertama? Kaidah ingin memberikan kepada kita pedoman untuk membedakan perbuatan yang bernilai ibadah dengan yang bukan bernilai ibadah, baik itu ibadah yang mahda atau jika dilakukan tanpa niat. Ibadah tersebut tidak sah. Jangan baca, Niat ketahuan. merupakan... Kamu baca itu. Jangan baca, ngomong aja pakai bahasamu. Belajar berbicara. Gak enak membaca itu, kedengaran, ketahuan. Walaupun Ustadz gak lihat. Ayo, coba. Baca langsung kaidah yang pertama. Kaidah. Dan contohnya apa? Itu aja yang Ustadz minta. Pertama, dan contohnya apa? Yang kedua, contohnya apa? Ketiga, contohnya apa? Silakan. Sebagai contoh, Satu dulu, dibaca dulu kaidah yang pertama apa, contohnya apa, gitu. Kaidah yang pertama, al-muru bimakasidah menegaskan bahwa semua urusan kamu hafal sesuai gak sih dengan kemarin? Baca yang benar, pelan-pelan bacanya. Kaidah pertama menegaskan bahwa semua urusan sesuai dengan maksud pelaku. Kaidah yang pertama, al-umuru. Terus? Bimakasidah. Maka, mana maka? Menegaskan. Mukasidah. Siapa pasangannya kemarin ini? Pasangannya siapa? Pasangan setorannya siapa? PJ. Siapa pasangannya dia ini? Sudah menyetorkan 5, hafalan 5 ini belum? Sudah, Ustadz. Kok salah? Gak mungkin kalau udah setoran salah. Kan syaratnya nggak boleh ada salah. Berarti kamu setoran salah-salah ya? Jujur, salah-salah nggak setorannya? Ayo, Lia. Ya, Ustadz. Salah-salah nggak setorannya? Masa bacanya salah? Jawab, Lia. Oh iya, Ustadz. Jawab, Lia. Ustadz. Kedengaran suara saya? Kacamata. Iya, kedengaran, Ustadz. Ya, dijawab. Al-muru bimukos. Bukan itu pertanyaan saya. Kamu kemarin ketika menyetorkan salah-salah atau enggak? Iya, Ustadz. Kenapa dianggap sudah setoran? Berbohong kamu dengan Ustadz ya? Kalau kalau masih ada salah, dianggap belum setoran, belum lulus setorannya, gitu loh. Yang lain juga sama ya, temennya, partnernya, ini partnernya yang salah. Udah tahu salah, kenapa dibenarkan, gitu. Ya, coba pastikan hafalnya itu benar-benar nggak ada salah. Baru dianggap sudah setoran. Kalau masih ada salah satu, dianggap belum setoran. Masa dibenerin al-umuru bimaka apa tadi? Al-umuru bima kosida.
qasidiha. Bimakasidah. Apa? Bimakasidah. Bimuqasidah. Bimukosidah. Mana bimukosidah? Bima qasidiha. Bima qasidiha. Ulang, yang benar. Al-muru bima qasidiha. Pelan-pelan, sekali lagi. Al-umuru bima qasidiha. Salah, panjang pendeknya. Beda satu huruf panjang pendeknya salah loh. Al-umuru bima qasidiha. Mana panjangnya? Al-umuru bima qasidiha. Salah. Hamidah, coba baca. Al-umuru bimaqasidiha. Ya, ulang Lia. Al-umuru bima qasidiha. Salah. Bagas, ulang. Bagas. Al-umuru bimaqasidiha. Ya. Ulang Lia. Lia diulang. Al-umuru bima qasidiha. Salah. Fajri, ulang. Fajri. Iya, Ustaz. Ya, Al-umuru bimaqasidiha. ya. Lia, ulang lagi. Al-umuru bima qasidiha. Salah. Panjang pendeknya. Tawan nggak bisa baca Quran ini. Al-umuru bima qasidiha. Mahnya nggak panjang. Ya, perbaiki baca Qurannya ya. Al-umuru bima qasidiha. Itu artinya udah salah kayak gitu. Siapa partnermu siapa Lia? Partnernya siapa Lia? PJ, coba lihat partner Lia siapa? Dia juga nggak tahu, jangan-jangan nggak setoran dia. Nisrina, Ustaz. Mana Nisrina? Ya Ustadz, Coba kamu baca. al-umuru bimaqasidiha. Dia udah setoran belum Lia? Udah Ustadz. Kenapa kamu benarkan? Kalau salah. Dosa kamu. Iya maaf. Kamu membohongi saya. Katanya membohongi PJ, membohongi saya. PJ kan cuma yang udah setoran, contreng. Pertama membohongi PJ, bohongi saya. Jangan, coba partnernya, kalau memang salah, katakan salah. Salah satu, nggak boleh, disuruh ulang lagi. Jangan seperti ini, sambil mengajarkan dia juga panjang pendeknya. Itu belum bisa baca Quran, itu ketahuan. Ya. Nanti salah arti juga. Nanti perbaiki ya Nisrina, nanti kamu udah bisa tuh tadi. Iya Ustadz. Kenapa lianya panjang pendeknya diperbaiki. Ya, Ya Lia, yang pertama kaidah pertama apa? Kaidah cabangnya al-ibratu Bentar, Ustaz. Kaidah pertama menegaskan bahwa urusan sesuai dengan maksud pelaku kaidah itu segala perkara tergantung kepada niatnya. Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang. Seseorang melakukan perbuatan itu dengan niat ibadah kepada Allah dengan melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Atau dia tidak niat karena Allah, tetapi sebentar, agar disanjung orang lain. Terakhir. Kaidah cabang yang pertama apa? Baca dan berikan contohnya.
Kaidah yang pertama menegaskan bahwa semua urusan Baca, sesuai dibaca. dengan maksud pelaku. Astagfirullahaladzim. Lia, kaidah cabang yang pertama apa? Kaidah yang bercabang pertama. Itu coba dibaca. Al-ibratu itu kaidah cabang. Tadi al-umuru itu bukan kaidah cabang, kaidah pokok gitu namanya. Ayo. Afwan, buku saya belum datang soalnya. Ya kan bisa minta fotokopikan teman-temannya, minta foto, bukan fotokopian, foto, cari di internet. Terus yang kamu presentasikan ini apa? Ngabisin waktu, bilang saya belum siap gitu. Zolim namanya kayak gitu. Ya, bilang saya belum siap Ustadz gitu. Entah apa yang disampaikan. Tadi Ustadz sudah bilang minggu kemarin, yang presentasi 1 hari sebelum menyampaikan, kirim PPT-nya ke saya. Biar saya baca dulu, layak nggak untuk dipresentasikan. Satu pun tidak ada. Jangan ini fatal banget nih. Seperti ini, bacaan juga salah gitu. Coba diperbaiki dia. Lia, tolong Fajri dikasih tugas lagi di waktu yang lain. Ya, kita Ustadz, beralih ke Afwan, kelas mata saya C juga mana? nipis. Lia kelas berapa? C ya? Kelas A. Ya, kelas Kelas A. A. Siapa yang menyampaikan yang C? Ada? Ada nggak yang C? Kelas A. Iya, iya apa Ustaz? Kelas Kelas A, ada yang bertugas menyampaikan yang C ini? Itu Ustadz Lia, Ustadz. Ini kelas A ya. Yang kelas C. Kelas C di bab 4 Ustaz. Jadi kita dibagi-bagi per bab. Bab 3 kelas A, bab C bab kelas C gitu Ustaz. Kalau kayak gini susah belajarnya. Gara-gara satu orang zolim kayak gini. Makanya saya minta kelas pengganti gini. Kalau misalnya ada satu masalah, kayak kemarin saya kelas Selasa itu, karena ada satu hal seperti ini, entah dia nggak hadir, kalau nggak hadir sampaikan ke orang lain supaya dia bisa digantikan. Atau presentasinya nggak sesuai, maka diganti ke di hari apa. Kalau mereka kemarin ganti hari Rabu. Nah, untuk waktunya nggak 1 jam juga. Kalau kan kita pelajaran 1 jam 40 menit ya. Kalau sekarang terpakai 1 jam, berarti besok cuma 40 menit kita belajar. Gitu. Ya. Kita ini aja niatkan untuk belajar, bukan untuk mencari nilai. Bagi saya Iya, nilai Afwan, itu Ustadz. mudah. Dan sekarang ini masih ada waktu setengah jam lagi. Ya, setengah jam lagi, berarti saya minta waktu kalian 30 menit saja di hari yang lain. Maka kemarin tadi saya nanya, hari Jumat bisa nggak tuh? Kira-kira 30 menit gitu. Jam berapa? Atau di hari Sabtu pas saya longgar, kalian longgar, pas kalian longgar, saya pun longgar, kita bisa menghabiskan 30 menit itu. Itu ya. Coba nanti sebelum menyampaikan, sampaikan di WhatsApp dulu saya. PPT-nya nih Ustadz, sudah perlu perbaikan atau belum. Jangan sampai mengorbankan teman-teman yang lain. Ya. Jangan belajar dengan saya tujuan mencari nilai. Tujuan mencari nilai, ya saya bilang mudah nilai itu. Tetapi ilmu belum tentu kalian bisa menikmatinya. Maka di dalam menyampaikan itu adalah belajar. Bukan hanya sekedar teori. Belajar menyampaikan, belajar dalam mencari-cari, kemudian sebelum menyampaikan, belajar dulu di depan
kaca gitu. Yang awalnya ragu-ragu, nanti kalau berulang kali belajarnya itu sampai berkali-kali biar pede di depan teman-temannya. Ya, itu namanya belajar. Itu yang saya ajarkan, bukan hanya sekedar teori paham, tidak. Tapi banyak hal yang harus kalian dapatkan. Ya. Itu aja, saya minta untuk pertanyaannya dikumpulkan besok. Kalau ada yang mau bertanya, ya. Beri waktu saya 30 menit untuk di hari apa yang kalian sepakati antara A dan C, ya. Dan bagi penyampai harus benar-benar dilaksanakan. Tadi yang bagus sudah baik, sudah ada contoh, ada kaidah, ada contoh. Terus juga yang D, kan, jual beli inah dengan niat hilah. Sampaikan dulu, jelaskan dulu apa judulnya, inah itu apa, hilah itu apa, gitu. Baru contohnya. Contohnya boleh ada yang di sini, ya. Yang di sini dipahami dulu. Kemudian contoh dari luar, dari internet boleh. Seperti itu. Yang halaman 45 juga itu ada tulisan akad jual beli tawarruk untuk dana cash. Tawarruk itu apa sih? Contohnya apa? Kalau di sini agak susah dalam memahami contohnya, cari contoh yang ada di internet supaya teman-teman bisa paham. Itu aja, ya. Jadi PJ sampaikan sebelum hari H, tanya dulu dia siap nggak di hari esok itu, bagaimana PPT-nya, gitu. Kemudian pastikan sudah latihan menyampaikannya, jangan ngebaca full gitu, kasihan kalau orang baca. PPT-nya hanya sekedar pendamping saja, ya. Itu aja dari Ustadz. Ustadz minta waktu, terserah mau hari apa aja. Yang penting semuanya hadir di hari itu. Apunten Ustaz, mau bertanya Ustaz. Iya, Itu silakan. yang 30 menit itu presentasi lagi atau hanya tanya jawab dari Presentasi pertemuan? ngabisin C dan D. Oh, presentasi yang bab 3 ya? Iya, yang C dan D ini kan belum selesai kan? Nggih, Kita Ustaz. satu pertemuan, satu bab. Siap, Ustaz. Nah, kalian inilah siapa yang mau presentasi yang kalian atur lah, ya. Dan saling nolong, saling menolong. Kalau dia nggak punya materi ya disampaikan, dibantu, suruh latihan. Itu aja ya, yang 30 menit C dan D. Itu aja dari saya, cukup ada ya? Saya tunggu kabarnya. Akhtatim bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.